tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang ku dengar, sekutu menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan ini. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Benar demikian. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus bagi tugas. Haru dan Mikana, kalian harus pergi ke kerjaan Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Dan saya akan pergi memerintah pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada perlu apa, nak? Kalian datang kemari? Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang juga, Bung. Ini batang leherku. Serahkan aku ke pojok sana dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggunya hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah dikalahkan oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita karena penjajahan. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali merebut kekuasaan negeri ini. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan menopang diri saudara telah sanggup mempunyai kekuatan sendiri, lantas mengapa datang pada Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu jajaman situ? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kau perhatikan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan juga anak-anak? Jika ternyata terjadi pertumpahan darah, bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba lagi kau bayangkan, bagaimana kita angkat tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah kita tunggu-tunggu, bangsa kita pun. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kalau begitu, kami berdua pamit dahulu. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah dulu, Bu. Kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah untuk menghadapi sekutu yang ingin berkuasa kembali di negeri ini.
Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan. Bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita sudah sepakat. Baiklah, kalau begitu saya akan menemui para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kemari ingin menyampaikan masalah pendidikan tadi. Setelah kami berunding, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi. Hal ini akan dibicarakan nanti dalam sidang PPKI. Siap, Bung. Oke, kalau begitu saya pergi dulu. Assalamualaikum. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian, jika aku mempunyai seorang anak dan istri, bagaimana dengan mereka? Ada apa Kang Mas? Kenapa ramai-ramai seperti ini? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Para pemuda ini akan membawa Kang Mas ke Rengas Dengklok. Jika Kang Mas pergi ke Rengas Dengklok, aku dan Guntur harus ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan, jika itu benar, kita tidak bisa melawan tentara Jepang yang di Jawa masih hidup. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah, mari kita pergi. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta yang secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Soebardjo pada pukul 8 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku. Aku akan menjamin mereka ketika sampai di Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah denganku? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Ina, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Kalau begitu, mari saya antarkan. Nah, sekarang jelaskan kepada kami
mengapa saudara-saudara membawa kami ke sini. Maafkan kelancaran kami, Bung, ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang BPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang BPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? BPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita ini hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di negeri mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang, mari kita bicarakannya dengan kepala dingin. Bisa. Mari Bung, Anda berdua ikuti saya. Sekarang. Mengapa Anda membawa kami kemari? Saya mengerti perhitungan Anda yang pikirkan tentang proklamasi ini. Kita memang belum siap, tapi kapan lagi kita bisa bangkit? Lagi pula, kesempatan akan datang 2 kali. Bagaimana, Bung? Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan ada jalannya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi ini. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dengan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kalian berdua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami sudah menyetujuinya bahwa kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Lalu, kapan dilaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika kita melaksanakannya besok? Para pemuda sudah bersiap di Jakarta. Jika memungkinkan, ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Permisi, selamat malam. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilakukan besok. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Ya, sama-sama. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. 2 eksponen pemuda yaitu Soekarni dan B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka berdua, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maida yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh kita. Kenapa? Lantas siapa yang akan menandatangani? Ketika itu ditentukan oleh Jepang. Seperti yang kita bahas tadi bahwa kita harus tanpa campur tangan oleh Jepang. Kau benar, Nak. Lalu bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditentukan oleh hadirin yang kita saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani deklarasi. Jangan. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, jadi harus atas nama Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks proklamasi itu tidak orang satu, yaitu Anda dan mereka. Sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Kami setuju. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Juga pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih nih Mas sudah menemani saya di saat yang cukup menguras pikiran. Iya, alhamdulillah Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk menghasilkan kemerdekaan. Oh iya, Kang Mas, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya dari Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Kang Mas sampai lupa. Bagaimana kalau Nimas saja yang menjadikan bendera? Tapi Nimas tidak punya kain, adanya hanya kain merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baik Kang Mas, Nimas punya ide. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka. Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sekarang Kang Mas bersiap-siap menyusun pidato yang akan nanti Kang Mas bacakan.
pukul 10 WIB di Jalan Tagangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dimuti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, kesini. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkannya pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kegiatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Saya nyatakan dengan ini, Indonesia merdeka! 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 Pentingnya di dunia karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya.